Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab diskusi 8 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikanlah dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Saat ini saya bertugas di SDN 01 Batu Hampar, Kecamatan Kabluru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Implementasi pendidikan yang saya rasakan yaitu yang pertama, pembebasan biaya sekolah. Bahwasanya sudah dijelaskan bahwa biaya sekolah dari pendidikan dasar hingga menengah atas itu bersifat gratis, tidak dibebankan kepada siswa maupun wali murid. Dan kami di sekolah juga menerapkan hal tersebut, tidak ada pungutan apapun yang memberatkan siswa dan juga orang tua. Yang berikutnya yaitu pelaksanaan kurikulum disandingkan dengan iptek. Dalam pelaksanaan kurikulum, dalam pembelajaran, teknologi informatika sangat diusahakan digunakan, karena dengan terbiasanya siswa menggunakan iptek dalam proses pembelajaran, maka siswa akan memiliki ilmu atau keterampilan dalam bidang teknologi yang nanti akan berguna pada masa yang akan datang. Yang berikutnya yaitu meningkatkan keterampilan guru dengan mengikuti berbagai pelatihan. Guru merupakan salah satu ujung tombak yang harus ada dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, sehingga guru harus memiliki keterampilan yang baik, SDM yang baik, sehingga akan menciptakan pelajar atau siswa yang juga memiliki SDM yang baik. Salah satu hal yang biasa kami lakukan yaitu di sini mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan menambah profesionalisme guru sehingga pembelajaran di kelas akan lebih baik. Pertanyaan yang kedua yaitu, silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Hal-hal penting yang saya temui dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, perkembangan iptek yang mencakup semua sisi kehidupan termasuk pendidikan. Perkembangan iptek pada abad 21 sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Untuk itu, dunia pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu munculnya pasar bebas. Efek dari perkembangan iptek dan globalisasi yaitu adanya pasar bebas, di mana persaingan akan kompetensi tidak hanya terjadi di dalam negeri saja, namun juga bersaing dengan kemampuan luar negeri. Pasar bebas memberikan kesempatan yang kuat bagi semua orang bersaing. Untuk itu, pelajar Indonesia harus disiapkan untuk bersaing dengan kompetensi luar. Yang berikutnya yaitu perbedaan pendidikan dasar masa dulu dan masa kini. Pada masa lalu, siswa datang ke sekolah hanya membawa gelas kosong. Tugas gurulah untuk mengisi gelas tersebut dengan berbagai materi pembelajaran. Namun, pada sekarang ini, siswa datang ke sekolah sudah membawa pengetahuan dari rumah. Banyak siswa yang memiliki tingkat berpikir yang kritis. Untuk itu, guru tidak bisa mengajar siswa dengan cara tradisional seperti dulu. Namun, pembelajaran yang dijalankan harus pembelajaran yang bisa lebih meningkatkan berpikir kritis siswa. Yang berikutnya yaitu mempersiapkan visi dan misi. Hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi masa depan yang begitu cepat perkembangannya yaitu mempersiapkan visi misi, melaksanakan pendidikan sesuai dengan visi misi. Yang berikutnya yaitu mempersiapkan kurikulum. Cara berikut yang bisa dilakukan yaitu mempersiapkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pelajar Indonesia tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Selanjutnya yaitu menciptakan pembelajaran aktif dan kreatif. Siswa diajarkan untuk pembelajaran yang bersifat menemukan,
bukan lagi hanya sekedar pembelajaran yang hafalan saja. Siswa dididik untuk bisa mencari dan menemukan, sehingga bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini sangat diperlukan ketika siswa siap bersaing dengan kompetensi-kompetensi luar negeri. Yang berikutnya yang bisa dilakukan yaitu mengembangkan SDM, baik pimpinan, guru, dan karyawan. Hal yang tak kalah penting yaitu meningkatkan SDM pimpinan, guru, dan karyawan. Dengan meningkatkan SDM pengelolaan pendidikan, maka hasil dari pendidikan juga akan menciptakan pelajar yang memiliki SDM tinggi. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan SDM pemimpin, guru, dan karyawan, seperti mengikuti berbagai pelatihan dan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya yaitu diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube materi penilaian sesi 8 video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Hubungan video dengan modul yaitu, menurut saya, isi video sejalan dengan materi yang ada pada modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Namun ada sedikit perbedaan. Pada video lebih fokus membahas pendidikan yang berada di negara ASEAN, sementara pada modul BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara juga membahas pendidikan di negara Asia Pasifik yaitu Jepang dan Australia. Pada video dijelaskan bahwa jenjang pendidikan di negara-negara ASEAN terdiri dari pendidikan dasar, menengah pertama, menengah atas, dan pendidikan tinggi, di mana setiap negara memiliki cara masing-masing dalam pengelolaannya dan memiliki fokus materi masing-masing yang menjadi tolak ukur kelulusan dari suatu tingkatan pendidikan. Hal yang sama dirasakan negara-negara ASEAN dalam meningkatkan pendidikan yaitu berkaitan dengan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan yang harus bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Namun pemerataan pendidikan ini memiliki banyak tantangan, terutama pemerataan pendidikan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Banyak kondisi yang menyebabkan pemerataan pendidikan ini masih belum berjalan maksimal, seperti letak geografi sekolah, kondisi ekonomi penduduk, keadaan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Masih banyak negara-negara ASEAN memiliki kekurangan akan buku teks, materi pembelajaran, ruang kelas, termasuk kekurangan tenaga pendidik. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara. Pada video juga dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendidikan di negara ASEAN perlu memperkuat dan membangun langkah kerja dan mekanisme yang baik, menciptakan kerjasama dengan pihak swasta, memaksimalkan upaya dan sinergi, dan mendukung implementasi agenda pendidikan baru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.